diuji itu setidaknya ada 4 tingkatan orang ketika diuji itu sikapnya. Yang pertama, ada orang yang marah ketika diuji. Yang kedua, ada orang yang ridho, ia nerima ujian itu. Yang ketiga, ada orang yang sabar dengan ujian. Ini ada yang paling tinggi nih, 4, syukur. Justru ketika dikasih yang gak enak, ada orang bersyukur ya? dengan Masya ujian Allah, itu. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata ada 5 kabar bahagia untuk orang yang sedang diuji. Nanti biar kita masuk ke yang sakitnya ya. Okay. Ini Ahilman biar panjangin dulu di awal. Mukadimahnya ya. Mukadimahnya. Ada 5 kabar bahagia untuk yang sedang diuji. Tala'al badru alaina min Saya tertarik dengan apa yang tadi Mbak Mila sampaikan di awal ya. Bahwa yang namanya hidup itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Ujian hidup itu adalah keniscayaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan bertemu dengan yang namanya ujian. Dan ujian itu ada 2. Satu, ada ujian baik, maksudnya yang menyenangkan kita. Yang kedua, ada ujian buruk, ya, ujian yang tidak menyenangkan kita. Hal ini bisa dilihat di Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kamu sekalian dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Fitnah sebagai ujian. Jadi ujian itu, mohon maaf, bukan hanya sesuatu yang tidak enak aja. Kadang yang enak juga adalah ujian. Itulah yang digilirkan dalam kehidupan kita. Setiap kita akan ketemu dengan ujian. Salah satunya ujian sakit. Sakit, betul. Ya, ujian sakit. Nah, bagaimana sikap terbaik kita ketika diberi ujian, terutama ujian sakit? Tentu ada sikap-sikap yang akan mengantarkan kebaikan di dalamnya. Karena mohon maaf, kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Jawabannya pasti ya. Jawabannya. Mungkin belajarnya kurang, persiapannya nggak kan? matang. Nah, sama ketika seseorang diuji dalam hidupnya, jangan salahkan ujian yang datang, tapi bagaimana sikap kita untuk menghadapi ujian itu. Nah, salah satu sikap yang perlu kita hadirkan adalah sabar. Karena saat orang diuji itu, setidaknya ada 4 tingkatan orang ketika diuji itu, sikapnya. Yang pertama, ada orang yang marah ketika diuji. Yang kedua, ada orang yang ridho, ia nerima ujian itu. Yang ketiga, ada orang yang sabar dengan ujian. Ini ada yang paling tinggi nih, 4, syukur. Justru ketika dikasih yang gak enak, ada orang bersyukur ya? dengan Masya ujian Allah, itu. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata ada 5 kabar bahagia untuk orang yang sedang diuji. Nanti biar kita masuk ke yang sakitnya ya. Ini Ahilman biar panjangin dulu di awal. Mukadimahnya. Ada 5 kabar bahagia untuk yang sedang diuji. Yang pertama, ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa hambanya. Jadi kalau Allah ingin menghapuskan kesalahan seorang hamba, maka Allah berikan ujian kepada hamba tersebut. Agar di saat ujian datang, hamba itu membersihkan dirinya, minta ampun kepada Allah atas dosa yang pernah dia lakukan. Maka kata Nabi, tidaklah ada satu rasa sakit yang menimpa seseorang kecuali di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, ujian itu adalah cara Allah mengangkat derajat hambanya. Kadang ketika Allah sedang merindukan hambanya, maka Allah titipkan ujian kepada dirinya agar hamba tersebut mendekat taat kepada Allah. Dan kita akui kan, kalau sedang punya masalah, kita bisa lebih dekat sama Allah. Betul nggak? Betul. Kalau sedang diuji, kita tuh bisa lebih ingin dekat dan taat sama Allah. Maka ketahuilah, di saat itu Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Yang ketiga, ujian itu adalah cara Allah menyiapkan kebaikan untuk hambanya. Kita tidak akan mungkin bisa merasakan rasa manis kalau kita nggak pernah ngerasain rasa pahit. Setuju. Maka lalui yang pahit itu agar kita tahu rasanya manis. Yang keempat, ujian itu adalah cara Allah mengakui keimanan kita. Karena seseorang tidak mudah saja mengatakan kita beriman sedangkan dia belum diuji. Di Al-Ankabut ayat 2 Allah sampaikan. Dan yang kelima, ujian itu adalah cara Allah menjanjikan surga bagi hambanya.
makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, maka makin terbuka peluang surga bagi dirinya. Nah, salah satu ujian yang sering menjadi berat untuk kita adalah sakit. Betul. Ya, sakit itu kan satu kondisi di mana keadaan dirasa tidak enak ya. Makan gak enak, tidur gak enak, ya, beraktivitas gak enak. Maka yang namanya nikmat sehat tuh mahalnya luar biasa. Betul. Karena kalau sudah sakit, baru kerasa baru terasa begitu mahalnya nikmat sehat yang Allah berikan. Sehingga di antara 5 yang harus kita jaga sebelum 5 hal ada kan? Iya, betul. Ya, igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum yang 5. Salah satunya adalah jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, bagaimana sikap terbaik kita ketika sakit? Tentu sikap terbaiknya adalah sabar ketika sakit. Apa itu sabar? Sabar itu bukan diem. Sabar itu nggak identik dengan pasrah gitu ya. Atau udah kemudian aku di rumah aja. Kita mah nunggu gitu. Ini aja, enggak. Nunggu Sabar itu artinya al-habsu wal man'u. Menahan diri dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka orang yang dikatakan sabar bukan orang yang kemudian mohon maaf dengan ujian yang diterima malah jauh dari Allah, tidak. Tapi justru dengan keadaan ujian, musibah yang dia terima menjadikan dia makin dekat sama Allah. Maka perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 155 156. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kami akan menguji kepada kamu sekalian. Apa di antara urutannya? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, termasuk sakit di dalamnya. Dan yang kelima adalah as-samarat, buah-buahan. Atau makna lainnya adalah ada sesuatu yang menyenangkan tapi jadi ujian. Atau ada harapan yang tidak kunjung jadi kenyataan. Berharap A, datangnya B. Maunya begini, jadinya begitu, gitu kan? Nah, di ujung ayatnya Allah sampaikan, jika engkau sedang diuji dengan 5 hal tadi, atau salah satunya, wabasyiris sabirin. Engkau sedang diberikan kabar gembira. Bagi siapa? As-sabirin, bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Dilanjutkan ayatnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar, orang yang ketika dikasih musibah, dia hanya mengatakan kalimat, sesungguhnya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa poinnya? Sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan berarti pasrah dan gak ada usaha, tidak. Sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Poinnya adalah makin dia dikasih ujian sakit, makin dekat sama Allah. Itu yang Allah inginkan. Jadi nggak ada istilahnya misalnya menggugat takdir Allah, jangan, marah. Jangan. Tapi kan kadang-kadang tuh namanya manusia ada perasaan tidak terima karena itu tadi, Ahilman, sesuatu yang nyaman dalam diri kemudian Allah ambil, Allah gantikan dengan rasa yang tidak enak ya. Betul. Makanya nanti ada 4 atau 5 lah ya sikap terbaik ketika kita sakit. Nah, yang paling pertama sikapnya adalah ridho. Ridho dulu ya. Menerima keadaan sakit yang kita dapatkan itu. Dan bagi orang beriman, semua keadaan baik. Di dalam hadis Nabi SAW sampaikan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara bagi orang beriman itu. Kenapa? Karena bagi orang beriman itu semuanya baik. Inna amrahu kullal khair. Dikasih nikmat dia bersyukur karena itu baik baginya. Dikasih musibah dia bersabar karena ini baik baginya. Maka ridha dengan ketentuan Allah. Bagaimana caranya? Prasangka baik sama Allah. Maka ini penting ya. Husnuzon sama Allah tuh penting. Bahkan kata Nabi, janganlah seseorang itu mati atau wafat kecuali dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Dan ridho terhadap ketentuan Allah itu level ibadah yang paling tinggi. Maka saat kita sakit, ridho. Kalau kita mendapatkan keadaan sakit itu, bahwa kita ini manusia, bahwa kita ini hamba yang akan punya masa di mana tubuh ini butuh gitu ya, butuh untuk kemudian merasakan kelelahan, kesakitan itu. Dan sebenarnya saya berpikirnya gini gak sih Ahilman? Ya jangan sombong sebagai Iya manusia. benar. Sehat, ya sudah dirasakan. Tapi kadang-kadang
lupa kan, Allah ambil, ya kan, biar merasakan sakitnya itu. Iya, maka ridhonya kamu ketika kamu sehat harus sama ketika ridhonya kamu dikasih sakit kan. That's the point sebenarnya. Iya kan? Kita ridho Allah kasih sehat, tapi ketika Allah kasih sakit, harusnya ridho ini juga. Ini kalau dalam bahasa gampangnya, rasa-rasanya aku berikan kamu sehat tuh berapa lama? Nah kenapa ketika aku berikan kau sakit sebentar, engkau ngeluhnya luar biasa? Sama kayak kita dikasih bahagia, dikasih sedih. Kenapa pas dikasih bahagia kita ridhonya luar biasa? Tapi ketika dikasih sedih kadang-kadang kita nggak ridho. Bukan kedua-duanya sama dari Allah? Maka adab yang pertamanya adalah ridho dengan rasa sakit yang kita terima. Dan memang manusia tuh punya kecenderungan untuk mungkin fokus pada hal-hal yang sifatnya lebih negatif ya Ahilman. Kadang-kadang seperti itu. Makanya mungkin level iman yang kita harus tambah dengan ilmu salah satunya, itu juga insya Allah juga menambah supaya kita lebih ridho ya dengan sangat Allah menambah. yang terima ya. Sekarang begini, kalau ada dua hal ya, antara nikmat dengan masalah misalnya, menurut Mbak Mila lebih banyak mana? Kalau dipikir-pikir ya sampai saya umur 30 something ini, Masya Allah, harusnya nikmat Allah banyak jauh. Nikmat. Jauh tapi lebih. Kalau kita suruh menghitung, kita lebih pintar menghitung nikmat atau masalah. Betul, Masya Allah. Kadang-kadang lebih pintar ngitung masalah, Hilman, Masya Allah. Padahal di Quran, nikmat itu digambarkan begitu banyak. Bahkan kalau engkau menghitungnya, nggak akan bisa menghitungnya. Tapi kalau masalah, itu menggunakan kata min. Min itu sedikit saja. Makanya tadi di ayat yang saya baca, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Min, sedikit aja. Tapi karena fokusmu lebih lihat kepada masalah, sehingga nikmat yang besar dari Allah tuh nggak pernah kamu lihat. Masya Allah. Ahilman ini menarik sekali. Yang kedua adalah ganti mengeluh dengan berzikir. Sedih itu boleh, gelisah itu boleh. Yang tidak boleh adalah berlarut dalam kesedihan, berlebihan dalam kegelisahan. Nah kadang yang seringkali membuat gelisah itu menjadi-jadi, karena lisan yang terus meratapi dan meracau dengan kalimat yang tidak baik. Makanya kalau kita sedih nangis boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah berkata-kata yang buruk. Jadi kalau misalnya merintih, lagi sakit nih, merintih berlebihan, mengeluh, sebaiknya dihindari. Diganti dengan zikir. Karena itu kan jadi bikin tambah psikologis kita juga tambah hancur kan. Setuju. Maka ganti keluhannya dengan zikirnya. Ganti mengeluh dengan ganti Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah sakit. Nah, iya, nggak apa-apa ya, juga. Apa juga. Tapi kan jadi itu mengalihkan fokus kita pada mengeluh yang berlebihan, sehingga kalimat yang keluar adalah zikir. Iya, betul. Nah yang ketiga, ketika dikasih sakit, kita segera minta ampun, bertobat kepada Allah. Karena boleh jadi apa yang kita rasakan hari ini adalah cara Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Dan apa-apa musibah yang diterima oleh dirimu itu disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu, dan Allah sedang memaafkan lebih banyak kesalahan dirimu. Maka kita minta maaf sama Allah, ya Allah. Jadi itu tuh akan lebih membuat kita jadi lebih terbuka lah hatinya. Nah yang keempat, hadirkan sikap khauf dan roja. Maksudnya apa? Khauf rasa takut, roja rasa harap. Rasa takut karena dosa yang banyak, kita khawatir dan takut dengan siksanya Allah, tapi kita berharap dengan rahmatnya Allah gitu. Oh ya Allah, ini rasa sakit yang aku terima, aku tahu engkau tidak akan mungkin memberikan sakit ini kecuali engkau sedang memberikan yang terbaik. Jadi ada harapan itu gitu. Dan harapannya jangan digantungkan kepada manusia, tapi digantungkan kepada Allah. Karena yang maha menyembuhkan adalah Allah. Nah yang kelima, ya tentu berobat, berikhtiar ya. Jadi bukan berarti kita kan Allah yang menyembuhkan, udah diam aja. Enggak, ya. Tetap dia ikhtiar, ya. Nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Tugas kita berikhtiar. Dalam ikhtiar tuh ada pahala. Makanya pas kita lagi sakit, kita minum obat, kita berobat, tanya kepada ahlinya, itu adalah ibadah sebenarnya. Untuk apa? Untuk mengantarkan kita pada level yang bisa kita dapatkan. Dan ingat, kalaupun sembuh bukan karena dokternya, bukan karena obatnya, tapi tentu semuanya karena Allah. Ya, nah maka jangan terlalu bergantung pada ikhtiar. Tapi bukan berarti ikhtiar itu jangan dihadirkan, harus dihadirkan. Karena itu adalah bagian pahala untuk kita. Saat kita berikhtiar, maka Allah curahkan banyak pahala kepada kita. Jadi pas ikhtiar tadi juga niatkan ya, sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah. 5 adab ketika lagi dikasih sakit. 1, ridho.
Yang kedua, ganti mengeluh dengan berzikir. 3, segera bertobat minta ampun, khawatir ada dosa yang pernah kita lakukan. Yang keempat, hadirkan sikap khauf dan roja, takut dan penuh harap. Dan yang kelima, berikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan. Catat tuh poin 1 sampai poin 5. Masya Allah, ini luar biasa. Sebenarnya resep untuk menghadapi ujian di kala sakit itu sudah kompak tadi Ahilman jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah,